Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Miftah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai atau yang disebut dengan PPN. Nah, topik pembahasannya mengenai e-faktur nih teman-teman. Jadi, e-faktur itu apa sih? Dapat kita ketahui dari kata faktur. Faktur itu merupakan bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, kalau e-faktur itu merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baik, jadi di sini kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus pada soal tersebut. Lalu kita bisa langsung membuat e-fakturnya. Untuk aplikasi e-fakturnya, saya menggunakan aplikasi e-faktur dummy, yaitu simulasi untuk membuat e-faktur. Kalian bisa mendapatkan aplikasinya dengan cara menginstal di website dari pajak.go.id. Sini saya buka aplikasinya, dan kita diminta untuk login masuk ke dalam e-tax invoice-nya. Nama usernya adalah admin, A-nya huruf kapital, lalu passwordnya itu adalah 123. Lalu kita klik login. Lalu, di sini sudah ada nama PT Sinchan, NPWP-nya sudah tertera, alamat, login, role administratornya juga sudah ada. Nah, data ini tidak bisa kita ubah karena ini sudah terdapat di dalam sistemnya. Lalu, saya akan memulai dengan cara membuat referensi nomor fakturnya. Kita bisa lihat di sini untuk referensi nomor fakturnya, nama seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 adalah nomor 1500. Jadi terakhir itu nomor fakturnya sampai 1500. Kita bisa membuat referensi nomor fakturnya itu dengan cara klik referensi, lalu referensi nomor faktur. Lalu kita bisa rekam range nomor faktur. Nomor faktur awal kita bisa buat ya. Di sini adalah 000. Nah, ini merupakan tahunnya. Di sini saya akan membuat tahun 2019. Jadi kita klik 19. Lalu ini 0000 dan tadi itu adalah 1500. Berarti nomor faktur awalnya adalah 1501. Lalu untuk nomor faktur berakhirnya, saya akan membuat menjadi 2000 ya teman-teman. Lalu saya rekam nomor faktur. Lalu saya klik OK. Lalu bisa kita tutup. Kemudian saya akan memberitahu bagaimana cara membuat referensi lawan transaksi. Di sini untuk membuat referensi lawan transaksi, kita bisa klik tambah. Lalu kita bisa memasukkan NPWP, nama, alamat, serta nomor telepon dari perusahaan tersebut. Sini bisa kita lihat dari soalnya. Kita masukkan dari hal penjualan terlebih dahulu. NPWP-nya kita masukkan. Namanya adalah toko mainan Ceria. Untuk alamatnya, di sini tidak dijelaskan alamatnya berada di mana, jadi bisa kita strip saja. Namun, apabila untuk membuat e-faktur aslinya, kita juga harus membuat atau menampilkan mengisi alamat asli dari perusahaan tersebut. Sini RT-nya saya buat 001, lalu RW-nya 001 juga, dan yang lainnya saya beri tanda strip.
Nomor teleponnya juga kita isi. Lalu bisa kita simpan. Lalu saya klik yes karena saya ingin membuat lawan transaksi baru. Lalu dilanjutkan dengan nomor 2 yaitu NPWP-nya kita masukkan. Untuk PT KIDI ya. Lalu kita klik simpan. Lalu saya pilih yes lagi. Kita lanjutkan ke nomor 3 yaitu PT Buana Karya. Lalu kita klik simpan. Kita klik yes. Kita lanjutkan ke nomor 4. Masukkan NPWP dari Arif. Lalu kita klik simpan. Kita lanjutkan ke nomor 5. Kita isi dengan NPWP Kementerian Sosial RI. Nah, jadi kita tuh juga harus memasukkan semuanya, pokoknya nama PT-nya itu harus kita masukkan semuanya teman-teman menjadi referensi lawan transaksi. Kita klik simpan. Di sini saya akan pilih note terlebih dahulu. Jadi sebelumnya saya sudah memasukkan data-data mengenai nama PT dari kasus tersebut. Jadi kalian kalau misalnya kalian ingin membuat e-faktur, kalian harus memasukkan referensi nama perusahaan atas transaksi yang kalian lakukan. Sini bisa kita lihat ya, ada totalnya itu ada 19 perusahaan. Ini ada 10 dan ini ada 9, berarti sudah semuanya referensinya sudah kita masukkan. Jadi bisa kita tutup. Lalu kita lanjutkan dengan membuat referensi barang dan jasa. Sini administrasi barang dan jasa saya pilih. Lalu saya pilih tambah.
Dan bisa kita masukkan nama serta harga jual dari barang tersebut. Bisa kita lihat dari kasusnya. Nah, untuk referensi barang jasa itu kita masukkan untuk penjualan saja ya. Beda dengan tadi referensi lawan transaksi. Kalau tadi referensi lawan transaksi, penjualan dan pembelian juga harus kita masukkan. Kalau misalnya referensi barang jasa, untuk penjualan dan penyerahan saja yang kita masukkan. Jadi ini kita namanya kita masukkan, yaitu dia pembelian mainan anak-anak ya, tipe A21. Berarti di sini namanya mainan anak-anak tipe A12. Harga jualnya yaitu menerima uang muka senilai 5.100.000. Berarti harga jualnya 5.100.000. Kode barang jasa karena di sini tidak ada, jadi bisa kita kosongkan karena sini ada keterangan kosongkan jika tidak memiliki kode barang dan jasa. Jadi ini tidak masalah kalau misalnya kita kosongkan. Lalu bisa kita klik simpan ya. Kita klik yes. Lalu dilanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14. Berarti namanya adalah mainan anak-anak tipe B14. Lalu harga jualnya bisa kita lihat diserahkan 300 unit mainan anak-anak, harganya adalah 185.000. Nah, mainan anak-anak ini 185.000-nya itu hanya untuk satu mainan. Sedangkan di sini ada 300 unit mainan anak-anak. Jadinya 185.000 ini kita kalikan dengan 300. Hasilnya adalah itu adalah 55.550. Maaf, 55.500. Lalu bisa kita simpan. Lalu kita klik yes. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Menerima pembayaran 62.500 atas penjualan 250 unit mainan anak-anak tipe X15. Berarti namanya adalah mainan anak-anak tipe X15. Lalu harga jualnya 62.500.000 ya. Di sini ini udah keseluruhan dari penjualan 250 unit, bukan satuan seperti tadi. Lalu bisa kita simpan. Kita lanjutkan ke nomor 4. Menyerahkan mainan tipe R18 senilai 28.575.000 kepada Arif. Berarti di sini namanya kita tulis mainan tipe R18. Harga jualnya adalah 28.575.000. Lalu bisa kita simpan. Kita klik yes. Lalu selanjutnya nomor 5 adalah namanya mainan anak-anak. Z21 ya. Harga jualnya adalah 8.224. Lalu bisa kita klik simpan. Sorry, maaf, ini 8.224-nya itu termasuk PPN. Jadi PPN-nya itu harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, cara untuk mengeluarkan PPN-nya adalah 100 per 110 dikalikan dengan 8.224. Hasilnya adalah 7.476.364 rupiah. Jadi sini
harga jualnya kita tulis 7.476.364 rupiah. Lalu bisa kita klik simpan. Sini saya pilih no. Bisa dilihat, saya sebelumnya sudah membuat daftar referensi untuk 5 barang lainnya. Sini totalnya sudah 10 ya, jadi semua referensi barang dan jasanya sudah saya masukkan ke dalam aplikasi faktur dummy-nya. Jadi perlu diingat, untuk referensi barang dan jasa itu emang harus dibuat ya teman-teman. Jadi sebelum kita membuat e-fakturnya, referensi lawan transaksi, referensi barang dan jasa, dan referensi nama faktur itu harus dibuat terlebih dahulu. Baik, bisa kita tutup. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai cara membuat faktur pajak keluaran. Sini saya buka menu fakturnya, lalu saya pilih pajak keluaran. Sini lalu administrasi faktur. Lalu untuk merekam faktur pajak pengeluarannya, kita pilih rekam faktur. Dan bisa langsung kita buat. Kita input datanya ke dalam e-fakturnya. Sini tampilannya akan saya bagi dua, agar mempermudah kita dalam memasukkan datanya. Sini rekam faktur ya. Kita mulai dari nomor 1. Yaitu ada menerima uang muka senilai 5.100.000 dari toko mainan Ceria atas pembelian mainan anak-anak tipe A21 dengan total harga sebesar 51 juta. Jadi di sini PT Ceria melakukan pembayaran uang muka kepada PT perusahaan yang sedang kita bahas sebesar 5.100.000. Jadinya DPP-nya adalah 5.100.000, tanggal penyerahannya adalah 3 Oktober 2019. Di sini berarti detail transaksinya kepada pihak bukan pemungut PPN. Karena ini toko mainan Ceria. Lalu jenis fakturnya, faktur pajak, tanggal dokumennya dapat kita buat, yaitu 3 Oktober tahun 2019. Untuk laporan SPT-nya, maka akan terisi secara otomatis. Dan di sini nomor seri fakturnya juga sudah terisi, karena tadi kita sebelumnya sudah membuat referensi untuk nomor seri fakturnya. Lalu bisa kita lanjutkan. Di sini lawan transaksinya, karena tadi kita sudah menginput referensi lawan transaksi, kita bisa mencarinya melalui cari NPWP. Untuk mencari lawan transaksi, kita bisa memfilter by NPWP atau by nama. Sini saya akan mencari by nama, yaitu toko Ceria. Lalu saya klik, dan sudah ada datanya langsung muncul secara otomatis. Lalu bisa kita klik lanjutkan, dan di sini rekam transaksi. Nah, ini masukkan detail barang dan jasanya. Kita bisa masukkan mainan anak-anak tipe A12. Dan harga satuan, harga total, serta PPN-nya akan terhitung secara otomatis. Nah, ini gunanya tadi kita membuat referensi barang dan jasa. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk mengisi tabel-tabel ini. Sini PPN-nya adalah 510.000. Lalu bisa kita simpan. Lalu saya pilih no. Lalu bisa kita klik simpan. Kita klik yes. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14 kepada PT Kidia. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu setelah mainan diserahkan dan pembayaran dilakukan secara cicilan. Di sini penyerahannya lebih dulu, jadi kita menggunakan tanggal penyerahan yaitu 5 Oktober. Ini data transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut, jenis fakturnya adalah faktur pajak, tanggalnya adalah 5 Oktober 05.10 tahun 2019. Lalu bisa kita lanjutkan.
Masukkan NPWP dari PT KIDI-nya. Sini kita bisa cari by dari namanya, PT KIDI. Lalu kita klik dan sudah terisi, lalu bisa kita lanjutkan rekam transaksi. Di sini masukkan tipe B14. Dan sudah terisi juga. Jadi bisa kita simpan, lalu saya pilih no, lalu klik simpan, lalu saya pilih yes karena saya ingin membuat faktur baru. Kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu menerima pembayaran dan sebesar 62.500.000 dari PT Buana sehubungan dengan penjualan 250 unit mainan anak-anak tipe X12. Mainan sudah diserahkan tanggal 27 September 2019 dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober 2019. Jadi di sini penyerahannya itu terlebih dahulu dilakukan, yaitu tanggal 27 September 2019. Sehingga pajak keluaran ini sudah ada di bulan September, jadi dia masuk ke dalam bulan Oktober. Jadi untuk yang nomor 3 ini tidak perlu kita buat di fakturnya. Kita bisa lanjutkan ke nomor 4. Yaitu menyerahkan mainan tipe R14 senilai 28.575.000 kepada Arif, pemilik toko mainan anak-anak, daerah Pasar Senen. Pembelian dilakukan secara angsuran sebanyak 5 kali, dimulai sejak 16 Oktober 2019. Jadi, sini kita masukkan transaksinya kepada pihak yang bukan pengungut, jenis fakturnya adalah kepada pihak yang bukan pengungut PPN, lalu tanggalnya bisa kita masukkan, yaitu 9 Oktober 09.10 tahun 2019. Lalu bisa kita lanjutkan. NPWP-nya adalah bisa kita cari NPWP menggunakan nama, yaitu Arif. Lalu kita klik, lalu bisa kita lanjutkan rekam transaksi mainan tipe R14. Nah, ini mainan tipe R18. Sudah ada PPN-nya, sudah ketahuan, lalu bisa kita simpan. Saya pilih no, lalu kita klik simpan kembali, lalu saya pilih yes. Selanjutnya nomor 5. Menyampaikan tagihan senilai 8.224.000.000 termasuk PPN atas penjualan 150 set mainan anak-anak tipe Z12 kepada Kementerian Sosial. Mainan telah diserahkan 1 Oktober 2019. Nah, untuk Kementerian Sosial RI, jadi buat fakturnya itu pada tanggal penyampaian tagihan. Jadi tanggalnya adalah 10 Oktober. Di sini berarti kepada pemungut bendaharawan, lalu tanggal 10 Oktober, bisa kita lanjutkan, masukkan NPWP dari bendaharawan, kementerian ya. Lalu lanjutkan, dan kita rekam transaksinya.
Ini main anak-anak Z21 ya, lalu bisa kita simpan, lalu saya pilih yes. Maaf, ini kita tutup, lalu saya simpan, saya pilih yes. Lalu kita lanjutkan ke nomor 6. Ini rekam faktur. Menerima SSP dari bendaharawan kementerian sebagai setoran PPN untuk penjualan seperangkat mainan anak-anak tipe T21 senilai 6.500.000.000. Invoice tertanggal 9 Juni 2019, sedangkan faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019. Nah, jadi faktur pajaknya ini pada tanggal 2 Juni 2019. Jadi, tidak perlu kita buat di dalam e-faktur bulan Oktober karena dia sudah dibuat di bulan Juninya. Jadi, ini bisa kita lewatkan. Lalu untuk penyerahan satu unit sedan seharga 82 juta kepada Dani Rahmanto, sedan dibeli dalam keadaan bekas dari PT Roda Instansi di awal tahun 2014. Nah, ini merupakan transaksi tidak terhutang. Jadi, untuk e-faktur nomor 7 ini tidak perlu kita buat juga. Kita bisa lanjutkan untuk membuat e-faktur di nomor 8, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019. Ada penyerahan 40 set mainan anak-anak tipe C17 senilai 125 juta kepada PT Mozon, distributor mainan anak-anak. Pembayaran dicicil sebanyak 10 kali. Pembayaran pertama akan dimulai pada 31 Oktober 2019. Jadi di sini data transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Jenis fakturnya adalah faktur pajak, tanggal dokumennya adalah tanggal 17 dan 17/10/2019. Lalu bisa kita lanjutkan. Sini masukkan NPWP dari PT Mozonnya. Lalu lanjutkan dan masukkan transaksinya. Nah, ini 125 juta ya. PPN-nya 12.500.000, lalu bisa kita klik simpan, saya pilih no, lalu kita klik simpan, lalu pilih yes. Lalu 22 Oktober 2019 ada menyumbangkan 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7.500.000. Sudah dikurangi laba kotor sebesar 20%. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi ya, laba kotornya itu dari DPP-nya itu ternyata sudah dikurangi dengan laba kotor. Lalu bisa kita langsung masukkan saja, berarti ini kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Tanggal dokumennya yaitu tanggal 22 Oktober. Lalu bisa kita lanjutkan. NPWP-nya kita masukkan. Panti asuhan ya. Lalu lanjutkan. Lalu ada rekam transaksi tipe R08. Rp7.500.000 benar, lalu bisa kita klik simpan. Lalu kita klik simpan, lalu kita klik yes. Nah, ini ada menerima nota retur nih. Untuk retur dari pajak pengeluaran, kita kerjakan nanti. Jadi ini saya lewatkan terlebih dahulu. Sini saya tutup form. Jadi faktur pajak pengeluaran kita ada 7 ya teman-teman, bisa dilihat. Ini saya tutup terlebih dahulu.
Lalu saya akan menjelaskan mengenai pembuatan faktur pajak masukan. Saya pilih menu faktur, lalu pilih pajak masukan dan administrasi faktur. Di sini kita bisa merekam faktur pajak masukan. Kita klik faktur terlebih dahulu, rekam faktur, lalu bisa kita buat. Di sini membayar uang langganan telepon sebesar 14.120.000 kepada PT Telkom berdasarkan kwitansi tanggal 25 September 2019. Nah, jadi ini tuh pajak masukannya sudah menjadi pajak masukan pada bulan September. Jadi dia tidak bisa dijadikan pajak masukan lagi di dalam bulan Oktobernya. Jadinya ini tidak perlu kita buat faktur pajak masukannya untuk pembayaran uang langganan telepon kepada PT Telkomnya karena sudah dibuat faktur pajak masukan di bulan September. Kita lanjutkan ke membayar pembelian spare part mesin produksi senilai 12.500.000 kepada PT Moxino Indonesia. Spare part mesin itu sendiri telah diterima pada 28 September 2019. Faktur pajaknya tertanggal 28 September, baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2019. Jadi untuk hal pembelian spare part mesin produksi yang kepada PT Moxino ini kita buat faktur pajak masukannya di bulan Oktober karena di sini kita baru menerima faktur pajaknya itu di tanggal 4 Oktober. Jadi si nomor fakturnya bisa kita buat ya. Nomor fakturnya adalah 01100019 NPWP-nya kita masukkan yaitu sini bisa dilihat NPWP dari PT Moxino. Tanggal fakturnya adalah 28 September, berarti 09/2019. Lalu untuk masa pelaporan faktur pajaknya, berarti di sini kita buat bulan 10 ya. Lalu apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Jawabannya adalah ya. Lalu kita bisa masukkan nilai faktur pajaknya. DPP-nya itu adalah 12.500.000. Lalu PPN-nya adalah 1.250.000. Lalu bisa kita klik simpan. Lalu saya ingin membuat faktur lain, jadi saya pilih yes. Kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini ada menerima faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019 dengan kode atas pembelian bahan baku senilai 54.750.000 dari PT Redensu. Nah, sebenarnya faktur pajak itu bisa jadikan pajak masukan apabila maksimal itu 3 bulan. Sedangkan di sini adalah 2 Juni 2019. Udah lebih dari 3 bulan, sehingga faktur pajak atas pembelian bahan baku dari PT Redensu itu tidak bisa dijadikan pajak masukan sebab dia sudah lebih dari 3 bulan. Kalau misalnya dia kurang dari 3 bulan, baru bisa kita jadikan faktur pajak masukan. Jadi di sini tidak usah kita buat faktur pajak masukannya atas pembelian bahan baku dari PT Redensu. Jadi bisa kita lanjutkan ke nomor 4.
yaitu pengeluaran dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor. Perlu diperhatikan bahwa transaksi ini merupakan transaksi impor ya. Jadi, untuk faktur pajak masukannya itu akan kita buat di menu yang berbeda. Jadi, untuk impor ini kita lewatkan terlebih dahulu. Lalu ada membeli bahan baku produksi senilai 42.770.000 kepada dari CV Grapari. Faktur pajak yang selalu diterbitkan pada tanggal yang sama hingga kini belum diterima. Nah, untuk bisa menjadikan pajak masukan, transaksi dapat menjadikan pajak masukan, itu faktur pajaknya itu udah harus ada terlebih dahulu. Sedangkan di sini faktur pajaknya itu belum diterbitin sampai dengan bulan Oktober. Sehingga untuk transaksi pembelian bahan baku produksi kepada dari si Grapari ini tidak bisa kita jadikan faktur pajak masukan di bulan Oktober. Jadi ini bisa kita lewatkan dan kita lanjutkan ke faktur pajak masukan atas transaksi lainnya. Nomor 6 yaitu membayar ongkos pengiriman paket senilai 62.625.000 kepada PT Kilat. Perlu diperhatikan bahwa pengiriman paket ini menggunakan DPP nilai lain-lain, sehingga DPP-nya ini harus kita kalikan 10% terlebih dahulu. Baru habis itu kita dapatkan DPP dari ongkos pengiriman paket ini. Berarti kan ini 625.000, kita kalikan dengan 10%, hasilnya adalah 62.500. Itu DPP yang kita gunakan ya. Ini kita bisa masukkan terlebih dahulu. Nomor fakturnya yaitu 040. Lalu NPWP lawan transaksinya bisa kita cari. Tanggal fakturnya, di sini tanggal fakturnya adalah terteranya 30 September 2019. Tapi kita baru nerimanya itu di bulan Oktober, jadi kita bisa menjadikan dia pajak masukan di bulan Oktober, karena di bulan Septembernya dia belum dijadikan pajak masukan. Masa pajaknya adalah berarti ini 10. Jumlah DPP-nya adalah 62.500 tadi ya, karena kita menggunakan DPP nilai lain-lain. Jumlah PPN-nya 6.250, lalu bisa kita klik simpan, lalu saya pilih yes. Kita lanjutkan ke nomor 7, yaitu menerima faktur pajak tertanggal 24 Agustus atas pembelian bahan baku produksi dari PT Parkit senilai 125 juta. Di sini kita bisa membuat nomor fakturnya, NPWP-nya bisa kita cari PT Parkit. Lalu tanggal fakturnya itu adalah tanggal 24 Agustus. Nah, ini masih kita bisa gunakan untuk pelaporan pajak masukan di bulan Oktober ya, karena faktur pajaknya itu masih dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan, jadi masih bisa kita gunakan untuk bulan Oktober. Namun dengan syarat di bulan Agustusnya ini faktur pajaknya belum dilaporin. Faktur pajaknya belum dilaporin sebagai pajak masukan di bulan Agustus, jadi bisa kita gunakan di bulan Oktober. Kita ganti jadi 10.
Lalu jumlah DPP-nya kita masukkan, yaitu senilai 125 juta. Lalu bisa kita klik simpan. Yes. Lalu selanjutnya membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi senilai 1.330.000 kepada PT Servicku. Nah, pembayaran PPN atas jasa perbaikan unit sedan milik direksi ini tidak dapat jadikan pajak masukan sehingga tidak perlu kita buat. Kenapa sih membayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi ini tidak bisa kita jadikan kredit pajak masukan? Karena menurut pasal 9 ayat 8, pengkreditan pajak masukan tidak dapat dijadikan pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau station wagon. Jadi tidak bisa kita jadikan pengkreditan pajak masukan. Jadi ini tidak usah kita buat faktur pajak masukannya. Dan kita bisa lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini ada mengirim kembali dengan nota retur. Nah, untuk nota retur akan saya jelaskan di menu lainnya di dalam e-faktur. Jadi ini kita lewatkan terlebih dahulu. Dan di sini berarti sudah selesai untuk membuat faktur pajak masukannya. Lalu sini kita tutup. Dan untuk pajak masukannya itu ada 4 ya berarti. Dan bisa kita tutup. Selanjutnya kita membuat nota retur, saya pilih faktur, lalu retur pajak keluaran, administrasi nota retur. Sini rekam retur, lalu kita masukkan NPWP lawan transaksinya. Ini masukkan by NPWP saja, kita masukkan NPWP dari toko mainan Miftah. Lalu cari, kita klik, dan kita masukkan nomor faktur dan direkturnya. Masukkan tanggalnya itu bulan 27, tanggal 27 bulan 9. Lalu rekam faktur, lalu kita klik yes. Nomor dokumen yang direkturnya kita masukkan. Lalu tanggal returnya juga yaitu 27 Oktober. Masa pelaporan returnya 10, nilai DPP yang diretur ada 2.400.000 ya. Nilai DPP PPN yang direturnya itu berarti 240.000, lalu bisa kita klik simpan. Lalu saya pilih no karena tidak ada lagi nota retur yang harus kita buat. Lalu bisa kita tutup. Lalu faktur retur pajak masukan. Rekam retur, lalu cari NPWP lawan transaksinya yaitu PT Roboko. Lalu kita cari, kita klik. Nama faktur direkturnya juga kita masukkan. Nomor dokumen yang diretur adalah NR. Lalu tanggal returnya itu 28 Oktober. Masa pajak pelaporan returnya Oktober 2019. Nilai DPP yang direturnya adalah 32 juta ya. Dan nilai PPN yang direturnya adalah 3.200.000. Lalu bisa kita klik simpan. Lalu saya pilih no karena tidak ada lagi nota retur yang harus kita buat. Lalu bisa kita tutup.
Lalu kemudian saya akan menjelaskan cara membuat faktur dokumen lain, yaitu adalah pajak keluaran atas impor tadi. Maaf, saya pajak masukan atas impor. Ini saya pilih pajak masukan, lalu saya pilih rekam. Dia mengimpor barang ya, jadi BKP dan pemanfaatan JKP tidak berwujud. Jenis dokumennya normal, detail transaksinya dia impor, dokumen transaksinya di sini bisa kita lihat. Dia adalah PIB, nama lawan transaksinya bisa kita tulis. Kita asumsi saja nama lawan transaksinya adalah PT XYC. Lalu nomor PIB-nya bisa kita tulis yaitu 002 452. Tanggal SSP-nya juga kita masukkan. DPP-nya juga kita masukkan. Dan bisa kita simpan. Kita pilih no. Lalu kita bisa keluar. Lalu saya akan buka pajak keluaran lagi. Saya pilih pajak keluaran, lalu administrasi, faktur. Dan di sini saya akan mengupload faktur-faktur yang sudah kita buat. Saya blok, lalu saya upload. Lalu klik yes. Lalu oke. Untuk rektur pajak keluaran juga kita upload. Lalu kita klik yes, lalu klik oke. Retur pajak masukan juga, lalu upload retur, lalu klik yes. Oke. Lalu saya akan menyeting profil alamat. Di sini saya pilih manajemen upload, lalu profil alamat TKP. Nah, untuk di dummy ini, jadi nama PKP sama alamat PKP ini tidak bisa kita edit. Namun untuk kode posnya, nama telepon, HP, dan tanda tangannya dapat kita sesuaikan saja. Kita lihat dari data perusahaan, PT Makin Keren. Kode posnya bisa kita lihat. Kita asumsikan saja kode posnya adalah, lalu nama teleponnya bisa kita masukkan. Nomor handphonenya juga saya buat sama dengan nomor telepon. Nomor faxnya bisa kita kosongkan. Penanda tangannya adalah Miftahul Jana. Jabatannya adalah direktur. Lalu masa bukunya dari 01 sampai dengan 12 ya. Lalu kita simpan. Lalu oke. Untuk manajemen upload tadi, kalau misalnya khusus pada program dummy ini, setelah kita isi profil, maka kita harus close program e-faktur terlebih dahulu, agar nanti kita bisa membuat file CSV dan file induk SPT. Tapi karena nanti akan terjadi error kalau misalnya kita tidak tutup terlebih dahulu. Namun, nanti error ini tidak akan terjadi pada aplikasi e-faktur sebenarnya, jadi tidak usah khawatir ya. Sini saya tutup terlebih dahulu. Saya akan buka kembali e-text-nya.
Lalu akan muncul peringatan seperti ini, tidak dapat menghubungi info server. Anda harus terhubung dengan internet atau pengakses service. Kita klik OK saja, lalu saya pilih local database, lalu saya connect. Lalu kita login lagi ya. Lalu login. Lalu selanjutnya bisa kita lanjutkan. Di sini tadi saya belum mengupload pajak masukannya, jadi saya pilih pajak masukan, lalu saya pilih administrasi faktur. Di sini saya upload faktur, lalu saya pilih yes, lalu oke. Dan sudah kita upload, lalu saya akan membuka menu SPT, lalu saya pilih posting, masa pajaknya 10, lalu tahun pajaknya tahun pajak 2019, lalu cek jumlah dokumen PKPM, lalu saya klik posting. Lalu saya klik OK. Kemudian saya pilih menu SPT, lalu buka SPT. Di sini perbarui tampilan, saya klik SPT-nya, lalu saya klik buka SPT untuk diubah. Lalu saya pilih formulir induk. Di sini kita bisa melihat terutangnya ada berapa. Penyerahan yang si pungut sendiri yaitu sebesar 219.275.000. Lalu penyerahan PPN yang dipungut oleh pungut PPN bisa dilihat Rp7.476.364. Lalu di bagian 2-nya pajak keluaran si pungut sendiri sebesar Rp21.927.500. Pajak masukan yang diperhitungkan yaitu Rp23.956.250. Lalu PPN yang kurang atau lebih bayar, jadi di sini dia lebih bayar karena pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluarannya. Lalu kita bisa lanjutkan ke bagian 2H. Di sini bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Saya pilih untuk dikompensasikan ke pajak berikutnya. Lalu di bagian 3, jumlah dasar ini adalah untuk kegiatan membangun sendiri. Nah, untuk PT Makin Keren ini dia memiliki kegiatan membangun sendiri. Bisa kita lihat dari soalnya. Selama bulan Oktober telah dibelanjakan 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter termasuk harga perolehan tanah senilai 330. Nah, untuk kegiatan membangun sendiri, untuk perolehan tanahnya itu tidak dimasukkan, jadinya 675 juta ini kita kurangkan 330 juta. Hasilnya adalah 675 juta kita kurangkan dengan 330 juta. Sama dengan 345 juta. 345 juta itu yang bisa kita hitungkan. Namun di sini jumlah dasar pengenaan pajak. Untuk kegiatan membangun sendiri, dia harus dikalikan terlebih dahulu sebesar 20% untuk mencari DPP-nya. Sehingga 345 juta ini, cara mencari DPP-nya dikalikan 20% terlebih dahulu. Hasilnya adalah 69 juta. Jadi di sini 69 juta. Dan PPN terutangnya adalah 6.900.000. Lalu ini SSP-nya juga harus kita buat, harus kita lunasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelaporan. Untuk pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi yang tidak masuk, lalu pajak penjualan barang mewah juga tidak ada, jadi kita lewatkan. Ini bagian 4. Sini Jakarta. Nah, untuk tempat dan tanggal PPN ini terakhir pelaporannya itu akhir bulan berikutnya. Berarti di sini saya akan buat 1/01 bulan 11 tahun 2019. Lalu ini PKP nama jelasnya Miftah Jana, jabatan direktur, lalu bisa saya simpan, lalu klik OK. Nah, tadi kan kita harus membuat SSP ya, atas kekurangan
atas pembayaran dari kegiatan bangun sendiri. Tadi saya belum masukkan SSP untuk kegiatan membangun sendiri, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Kita isi SSP-nya, kita klik tambah. Ini keterangan SPT-nya, bulan 10 ya, jenis pembayaran kegiatan membangun sendiri, lalu dalam negeri. Tanggalnya adalah tanggal di bulan Oktober saja. NTPN-nya itu kombinasi dari angka dan huruf sebanyak 16. 6.900.000. Lalu kita klik simpan. Lalu tutup. Lalu bisa kita klik simpan, lalu saya klik OK. Lalu saya tutup. Lalu selanjutnya, kita lanjutkan kembali, yaitu kita membuat file CSV dan file PDF-nya. Nah, untuk membuat CSV-nya, kita pilih menu SPT, lalu pilih buka SPT. Lalu buat file CSV dan PDF SPT. Lalu kita klik. Kita pilih kita mau nyimpan di mana. Di sini saya akan menyimpannya di PC, lalu di data D, lalu di new folder, lalu saya save, lalu tunggu sampai prosesnya selesai, dan ini CSV SPT berhasil dibuat. Lalu saya klik OK. Lalu bisa kita tutup. Nah, apabila kalian ingin mencetak e-fakturnya, kalian bisa klik faktur, lalu pajak keluaran, lalu administrasi faktur. Di sini kita perbarui terlebih dahulu. Nah, kita bisa save secara satu persatu, yaitu dengan klik PDF. Lakukan hal yang sama terhadap faktur-faktur pajak lainnya, agar fakturnya dapat kita simpan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan dalam penggunaan aplikasi faktur. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.